Oke, jadi ini adalah laptop Lenovo IdeaPad Slim 5i atau 5i 14i MH9 terbaru dari Lenovo IdeaPad Rasa Yoga. Kenapa Rasa Yoga? Karena untuk prosesornya dia udah pakai Intel Core Ultra 7, prosesor terbarunya Intel. Yang i-nya udah nggak ada ya, jadi namanya ganti Ultra. Dan sejauh ini Lenovo IdeaPad Slim 5i yang akan kita bahas ini menjadi laptop dengan Intel Core Ultra 7 termurah di pasaran. Untuk konfigurasinya walaupun dia termurah, tapi dia udah pakai RAM 16GB LPDDR5X. Gila, ini RAM yang kenceng banget. SSD-nya setengah tera atau 512GB NVMe Gen 4 yang speednya untuk ukuran IdeaPad ya, ini udah kenceng dengan 5000 Mbps. Untuk layarnya, dia udah pakai panel IPS dengan 100 sRGB. IdeaPad Rasa Yoga. Jadi buat yang belum tahu, Intel itu sekarang namanya berubah. Biasanya kan Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Setelah bertahun-tahun pakai itu, mereka merebranding namanya. Jadi sekarang namanya Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7, Intel Core Ultra 9. Dan 2-3 bulan ini, laptop yang udah menggunakan prosesor Intel Core Ultra itu masih bisa dihitung. Salah satunya ya Lenovo IdeaPad Slim 5i ini. Dan setelah saya research di e-commerce, saya filter harganya, dia itu menjadi laptop termurah dengan Intel Core Ultra 7. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Ya walaupun nggak bisa dipukul rata ya, karena walaupun dia pakai Intel Core Ultra 7, pasti ada komponen yang ya dikompromi biar dia menjadi harga yang paling affordable. Tapi ngomongin komponen, sebenarnya spesifikasi lengkapnya dia kayak apa? Jadi untuk prosesornya dia pakai Intel Core Ultra 7 155H yang secara jumlah core dia lebih gede sekarang dengan 16 core yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficiency core dan 2 low power efficiency core. Yang di video saya sebelumnya saya udah menjelaskan tentang Intel Core Ultra ini. Intinya performance core itu untuk kegiatan yang full load, contohnya ketika kita render Adobe Premiere Pro. Terus yang low power ini untuk kegiatan yang background multitasking. Jadi background itu nggak bakalan ngambil kerjaannya si performance core. Terus yang efficiency core itu pekerjaan yang ringan-ringan. Jadi ketika kalian render di Adobe Premiere Pro, terus kalian ngedit thumbnail di Photoshop, itu nggak akan nge-lag lagi. Untuk hyperthreadingnya juga kenceng karena dia punya 22 thread. Base clock dia ada di 1,4 GHz dengan minimum TDP itu di 28 watt, dan untuk turbo boostnya bisa sampai 115 watt dengan speed clocknya itu di 4,5 GHz. Terus kalau tahun sebelumnya GPU-nya itu pakai Intel Iris Xe, sekarang udah di-upgrade. Dan ini salah satu alasan kenapa Intel merebranding namanya menjadi Intel Core Ultra, karena ada Intel Arc Graphics. Jadi ini kayak semacam integrated graphic card, tapi performanya mirip dengan dedicated graphic card. Sekenceng apa GPU IGP rasa dedicated ini nanti kita bahas di performanya. Lanjut untuk konfigurasi RAM-nya, seperti yang saya bilang tadi, dia 16GB LPDDR5X dengan speednya itu 7467. 7467 MHz. Gila gak? Ini menjadi laptop yang paling kenceng memori RAM-nya yang pernah saya review. Biasanya di 6800, ini 7467. Gokil. Terus untuk storage 512GB atau setengah terabyte dengan speednya 5000 Mbps NVMe Gen 4. Sayangnya untuk opsi upgrade-nya itu sama kayak Yoga. Yoga itu kan dibikin slow power mungkin, jadi ya RAM-nya pakai LP. Terus storage-nya juga nggak ada slot karena biasanya digunakan untuk baterai tambahan, jadi biar baterainya lebih awet. Ya seperti Yoga, Lenovo IdeaPad Slim 5i ini nggak bisa di-upgrade sayangnya. Tapi untungnya untuk RAM-nya udah 16GB. 7000 lebih lagi speednya ya. Storage 512GB untuk ukuran laptop yang seharusnya digunakan untuk produktivitas seharusnya udah cukup. Tapi kalau digunakan untuk gaming sih ya minimal 1 TB sekarang ya. Kalau kita ngomongin desain, Lenovo ya kalau secara garis desain dia membosankan lah ya. Karena ya dari sejak kapan desainnya itu kayak gini. Paling berubahnya minor di frame yang lebih tipis, terus posisi Lenovo-nya kalau nggak di bawah ditaruh di pojok atas. Ya gitu-gitu aja. Yang keuntungannya secara branding ya orang tahu kalau itu laptop Lenovo. Tapi kerugiannya ya kayak membosankan. Untuk build quality dia pakai full aluminium, terus udah military grade juga. Build quality-nya ini solid, bahkan di bagian engsel-nya ini kalau dibuka dengan satu tangan juga udah bisa. Tuh, ditutup aja. Kalau engsel yang solid itu suaranya beda ya, kayak ada magnetnya. Walaupun ini nggak ada magnetnya, tapi feel-nya itu kayak solid. Dibuka dengan satu tangan bisa 180 degree, nggak bisa. Ya 178 degree lah. Untuk ketebalannya dia ada di 16,99 mm. Kalau untuk bobot, walaupun dia udah pakai bahan aluminium yang solid, military grade, tapi Lenovo berhasil membuat laptop yang solid dengan bobot yang ringan. Bobotnya itu 1,4 kg. Sayangnya finishingnya ini kalau kalian lihat nih, tangan saya udah berkeringat,
Sets tuh, cepet banget nempel dengan fingerprint. Jadi setiap syuting kita harus kayak gini ya. Biar kalian itu nontonnya enak, bukan hanya bagian punggungnya aja, tapi bagian keyboardnya ini kalau misalkan kena fingerprint, jatuhnya itu cepet kotor. Jadi bisa pakai skin coat atau sering-sering dibersihin lah ya, biar tetap stunning warnanya. Tapi overall secara desain dan juga build quality dia udah kayak yoga lah. Feel-nya ketika dipegang itu juga mirip sama yoga. Garansinya pun bahkan mirip sama yoga. Karena Lenovo kasih kita 2 tahun ADP atau Accidental Damage Protection. Jadi ketika dia terjatuh, kebakar, konslet, pokoknya nggak kalian gadein, itu bakalan di cover sama Lenovo 100%. Oke lah, lanjut sekarang kita bahas performanya. Karena kalian pasti juga penasaran kan dengan performanya Intel Core Ultra 7 dengan Intel Arc grafiknya. Pertama, seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi kondisi laptopnya dicolok, Lenovo Vintage-nya best performance. Dan hasilnya untuk single core, dia itu dapat skor di 253, multi-core-nya gila, ini stabil banget ya. Dia bisa menjaga skornya itu di 2400 poin, nggak pernah turun. Untuk suhu temperaturnya ketika kita loop Cinebench R15 10 kali ini memang dia lonjakannya ya di 105 derajat Celcius ya. Tapi kalau kita lihat CPU package powernya untuk sebuah laptop tipis dan ringan di AdiaPad dia bisa sampai 60 watt. Kemarin kita sempat nge-review Intel Core Ultra 7 juga dari brand lain, tapi ketika 60 dia dilempar lagi di 40 watt. Jadi dilimitasi di 40 watt dengan temperatur yang sama juga, sekitar 100 derajat Celcius lebih. Tapi Lenovo CPU package powernya bisa sampai 60 watt dengan suhu temperatur yang mirip-mirip dengan 40 watt yang ada di brand lain kemarin. Skenario kedua, kita coba untuk casnya dijabut ya, karena kan 155H, berarti kan dia juga high performance juga, tapi tetap power efficient ternyata. Karena ketika kita cabut casannya itu di multicore-nya, dia masih ya turun sih ya, turunnya itu sekitar 400 poin, stabilnya itu di kisaran 2000 poin, tapi ini pun juga masih kencang. Single core dia dapatnya di 232. Untuk suhu temperatur ketika skenario kedua ini dia yang nggak sepanas skenario pertama, tapi kalau kita lihat CPU package powernya dia lonjakannya di 40 watt, nggak pernah nyentuh 60 watt. Lanjut kita cobain juga di R23 dengan skenario rata kanan, kondisi di cas dia stabilnya di 15.000 poin, single core-nya di 1690 poin. Di skenario kedua kita cabut casnya dan hasilnya stabilnya itu di 13.000 poin. Lanjut kita coba di Geekbench 5. Untuk single core dia dapat skornya itu 1742 poin, multi core-nya 12.331 poin. Gila, kenceng banget. Dan walaupun tadi suhu temperaturnya itu tembus di 100 derajat Celcius lebih ketika Cinebench R15, tapi ketika kita tes pakai TimeSpy stress test untuk Intel Arc grafiknya ini di loop sebanyak 20 kali dia lolos loh ya dengan skornya itu 99,2%. Untuk fast track untuk sebuah IGP ini kenceng, skornya 8.449 poin, TimeSpy-nya di 4.000 poin. Gokil. Dan dengan skor R15 2.000 poin lebih tadi, kalau kita gunakan untuk rendering di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K itu cuma 3 menit 51 detik. Gila. Kalau kita mau lebih kenceng lagi bisa ekspor ke Full HD dan durasinya itu 2 menit 9 detik. Kita gunain untuk rendering 3D, Blender, template BMW juga kenceng loh ya. Dengan CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 5 detik. GPU rendernya yang IGP rasa dedicated graphic card ini 6 menit 6 detik. Untuk suhu temperatur kalau ekspor Premiere Pro 4K tadi dia nggak sepanas di Cinebench R15 dengan suhunya itu ya lonjakannya bisa 100 derajat Celcius lebih, tapi untuk average dia bisa tahan di 80 derajat Celcius. CPU package powernya stabilnya di 40 watt. Kalau di Blender untuk CPU rendernya temperaturnya itu ya awal-awal loncat ke 100 derajat Celcius terus stabilnya itu di 90 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat chartnya diimbangi dengan CPU package powernya loncat pertama 60 watt terus dibalikin lagi ke 40 watt. Lanjut kita gunakan dia untuk gaming. Kita coba gaming casual dulu, gaming tipis-tipis, Dota 2 dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di fastest dan hasilnya dia dapat average FPS yang gila sih ini ya. 160 FPS untuk average, maksimumnya bisa 179, drop-dropnya itu di 129 FPS. Valorant dengan resolusi Full HD juga, grafiknya ada di high, average FPS 180-an tapi maksimumnya bisa tembus sampai 261 FPS. Dropnya sayangnya bisa sampai 95 FPS ya. Kalau misalkan bisa ketahan di 100-an FPS menurut saya kalau main game kompetitif apalagi Valorant bakalan lebih gokil sih. Genshin Impact kita coba grafik medium ya, bukan low, tapi di medium 60 FPS-nya aktif, resolusi Full HD dan hasilnya Intel Arc grafiknya ini mampu bikin stabil di kisaran 60 FPS, drop FPS-nya itu cuma di 55 FPS. Angka yang gede banget untuk sebuah integrated graphic card, bukan dedicated tuh ya. Dan karena Genshin Impact kuat, kita coba di game AAA yaitu Far Cry 5. Grafiknya ada di Full HD, terus grafiknya low dan hasilnya dia masih playable, gila. Dengan average FPS itu 45,
maksimumnya bisa 55 fps, drop-dropnya itu nggak pernah di bawah 30. Jadi paling rendahnya itu di 34 fps. Ketika main game kita coba lihat juga untuk suhu temperaturnya nggak sepanas ketika Cinebench dan juga Premiere Pro tadi. Dengan Dota 2 itu di kisaran 80 derajat Celcius. Terus kalau kita main Valorant malah lebih dingin lagi di bawah 80 derajat Celcius. Genshin Impact juga sekitar 80 derajat Celcius. Far Cry 5 yang agak lumayan ya. Karena dia bisa fluktuatif antara 85 sampai 105 derajat Celcius. Tapi 105 derajat Celciusnya ini kalau kita hitung sebanyak 4 kali lah. Terus kita coba juga untuk main game tapi tanpa charger. Karena kalau laptop gaming itu kan apalagi prosesor seri H kayak gini biasanya kalau nggak ada chargernya performanya turun ya. Dan hasilnya Genshin Impact memang turun tapi masih playable untuk dimainkan dengan average FPS 60 tapi dropnya bisa sampai 49. Masih playable juga. Far Cry 5 average FPS dia 42, maksimumnya 55. Drop FPS-nya itu di 30 FPS. Jadi masih aman juga walaupun ngegame tanpa charger. Kalau kita gunakan untuk kegiatan yang office ringan sih, wah ya terlalu kenceng sih ya. Contohnya kalau misalkan kita mau ekspor PowerPoint 150 slide ke PDF, dia selesai itu cuma dalam waktu 9 detik aja. Excel dengan randomized data large yang gede banget itu 56,23 detik. Dan ketika kita udah stress test lama, Genshin Impact sekitar setengah jam dan laptopnya udah mulai panas, kita tes untuk suhu permukaannya. Dan hasilnya untuk suhu tertingginya itu ada di atas keyboard seperti biasa dengan 44,6 derajat Celcius, tapi tombol WASD dan juga tombol-tombol keyboard lain itu masih di kisaran 39,2 derajat Celcius. Jadi masih aman. Kalau kita lihat dari performanya tadi, yang paling terlihat upgrade-nya sih CPU ya. Jadi bayangin sebuah IdeaPad bisa main Far Cry 5, game AAA. Walaupun CPU-nya juga ada upgrade. Untuk layar sih ya dia mirip-mirip sama Yoga lah. Jadi buat kerja office enak, main game enak, bahkan kalau untuk editing juga enak. Karena kalau digunakan untuk editing, layarnya ini pakai panel IPS, resolusinya itu di WUXGA atau 1920x1200, jadi di atasnya Full HD, dia udah ada anti glare. Refresh rate-nya sayangnya masih di 60 Hz. Kalau 120 Hz sudah Yoga banget sih. Terus layarnya juga udah ada sertifikasi low blue light dan juga flicker free TUV certified. Untuk layarnya pas kita tes dengan device kita itu sesuai dengan klaimnya Lenovo. Jadi sRGB-nya ada di 100%, DCI-P3-nya ada di kisaran 80%, brightness-nya juga ada di kisaran 300 nits. 308 nits sesuai dengan klaimnya Lenovo yang 300 nits. Lebih 8 nits berarti. Oh ya, dan di atasnya ini juga ada jambul untuk webcamnya mirip sama Yoga. Dan sekarang langsung kita tes untuk webcamnya. Mikrofonnya suaranya kira-kira kayak gini. Kalau kalian lihat background belakang saya itu agak ngeblur, dan ini saya aktifin automatic frame. Jadi kalau misalkan saya gerak-gerak, tuh dia ngikutin. Karena resolusinya ada di 1080 30 fps, yang kalau misalkan diaktifkan automatic frame-nya dia bakalan ke-crop di 720 fps. Yang wah, kok lebih oke ya itunya ya. Background blurnya kayak lebih pas aja. Ya bagian rambut sih masih kelihatan. Coba kita matiin. Kalau misalkan kita matiin untuk background effect-nya itu kayak gini. Wah, masih oke loh ya untuk sekelas IdeaPad webcam-nya. Jadi kita nggak butuh webcam eksternal. Kameranya ini selain udah Full HD, dia juga udah punya IR kamera, jadi bisa login ke Widosilo dengan Face ID. Terus juga mikrofonnya ada 4 mode noise cancellation. Jadi ada voice recognition, normal, multiple voice, dan juga bisa kita matikan. Ya bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan di menu Lenovo Vintage-nya. Gak cuma mikrofon yang punya fitur noise cancelling, tapi speakernya juga ada. Jadi kalau misalkan kita lagi meeting online dan lawan bicara kita itu lagi di environment yang berisik banget, speakernya bakalan memfilter suara environment lawan bicara kita biar cuma suara dia aja yang outputnya keluar. Gila gak? Selain ada noise cancelling, suaranya ini udah support sama Dolby Audio. Untuk speaker dia stereo dengan masing-masingnya itu 2 watt. Kira-kira suaranya kayak gitu. Lanjut untuk konektivitas, Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi ya, kalau dibilang terbaru enggak, karena yang terbaru itu Wi-Fi 7, tapi dia di bawahnya yang paling baru yaitu Wi-Fi 6E yang untuk kelas IdeaPad itu udah gokil banget. Untuk Bluetooth dia pakai Bluetooth versi 5.2, portnya lumayan lengkap dengan ada 2 buah USB-A yang 5 gigabit per second, jadi 3.2 Gen 1, terus ada 2 buah USB-C yang support sama power delivery dan juga DisplayPort, terus ada HDMI 1.4, ada headphone audio jack 3,5 mm dan ada SD card reader. Sayangnya untuk portnya ini ya yang absen itu port yang kalian senengin, yaitu Intel Thunderbolt 4.
Untuk baterai kapasitasnya ada di 57 watt hour yang ya melebihi standarnya laptop IdeaPad lah, karena biasanya IdeaPad itu 38 atau kalau enggak 48 watt hour. Tapi ini udah 57 watt hour. Yang ketika kita gunakan untuk browsing di mode intelligent cooling dia mampu bertahan itu sekitar 9 jam. 9 jam ini pakai WiFi, bukan video playback yang nggak pakai WiFi. Ya udah lumayan awet lah mengingat performanya seperti itu tadi. Untuk pengisian dayanya kita dikasih chargernya 65 watt dengan portnya USB-C, jadi kita bisa ngecas pakai device lain juga. Laptopnya juga udah support rapid charge Lenovo Vintage, dan untuk pakai rapid charge ini 0 ke 100% itu cuma butuh waktu sekitar 1 jam. Kenceng. Terakhir mungkin input device ya. Jadi untuk keyboard dan juga trackpad, kalau keyboard sih Lenovo saya nggak pernah komplain untuk keyboardnya, walaupun secara layout, secara desain, secara bentuk tombol itu masih mirip-mirip aja. Tapi udahlah, kalau ini misalkan diganti terus feel-nya jadi nggak enak, saya bakalan komplain. Ya kalau misalkan keyboardnya mau kayak gini terus, nggak apa-apa. Karena feel-nya keyboard Lenovo ini IdeaPad, tapi feel-nya itu udah mirip-mirip kayak yoga, bukan kayak pakai plastik, tapi ada sensasi dinginnya di keyboardnya. Terus travel distance-nya juga 1,5 mm pas, ada backlit keyboardnya juga. Tapi yang beda dengan yoga adalah trackpad. Trackpadnya ini masih kerasa IdeaPad, jadi kurang solid, travel distance-nya masih terlalu dalam. Kalau dipencet itu feel-nya sama yoga itu kayak langsung tactile mantul gitu. Tapi ini ya kelasnya IdeaPad. Untuk fitur-fitur lain, karena ini laptop yang garansinya resmi ya, bukan garansi distributor atau bukan barang komersial kayak seri V, tapi ini IdeaPad yang resmi. Jadi dia udah include sama Windows 11 sama OHS 2021. Terus untuk garansinya, Lenovo IdeaPad Slim 5 ini udah dilengkapi dengan 2 tahun accidental damage protection. Jadi kalau ada kerusakan tidak disengaja di cover 100% sama Lenovo. Terus juga udah dilengkapi 3 tahun premium care yang bakalan standby 24/7 ketika kalian telepon. Jadi dia nggak tidur, bukannya nggak tidur sih ya, shift-shiftan. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo IdeaPad Slim 5i yang kodenya itu 14LMH9. Kalau kalian bingung, lihat aja di kolom deskripsi, udah saya kasih link pembeliannya dan udah saya cariin link yang termurah. Untuk harganya sih di kisaran 13 juta kalau kita bandingkan dengan kompetitornya. Kompetitornya itu ada yang harganya 14 juta ke atas. Jadi sampai saya syuting ini, Lenovo IdeaPad Slim 5i masih Intel Core Ultra 7 yang paling affordable. Dan walaupun dia yang paling affordable, tapi fitur yang disunatnya itu kayak ya trackpad aja kali ya, karena kurang solid. Tapi kalau kita ngomongin spesifikasinya, 16 GB LPDDR5X 7000 MHz lebih. Ini gila, ini salah satu RAM yang paling kenceng yang pernah saya review. Kalau untuk storage ya dia 512 GB, setengah terabyte ya standar kelas harganya. Speednya 5000 Mbps. Kalau Yoga itu biasanya bisa tembus sampai 7000 Mbps. Tapi untuk IdeaPad 5000 Mbps itu udah kenceng. Terus layarnya juga udah pakai panel IPS dengan 100 sRGB. Terus fitur-fiturnya itu juga mirip sama Yoga kayak Dolby Audio, terus noise cancelling, ada automatic frame, IR kamera, terus juga Full HD 30 fps untuk webcamnya. Cuman kekurangannya karena Lenovo mencoba untuk bikin baterainya itu awet, jadi komponen-komponen yang dipakai itu komponen yang low power. Jadi kayak ya RAM yang kenceng tadi itu LP, low power. Karena LP jadi dia disolder dan nggak bisa di-upgrade. Terus juga nggak ada slot M.2. Jadi kalau kalian tanya opsi upgrade-nya, dia mirip sama Lenovo Yoga yang tipis, jadi nggak bisa di-upgrade. Terus buat kalian yang tangannya cepet banget basah kayak saya, ya resikonya itu bakalan magnet fingerprint. Tapi overall itu sih kalau kalian pengen ngerasain laptop yang kenceng tapi harganya nggak terlalu mahal di form factor yang ya lumayan tipis, 1,7 mm dengan bobotnya 1,4 kg, Lenovo IdeaPad Slim 5i ini bisa menjadi referensi yang sangat menarik. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.